Halo teman-teman semua, saya Ashifa Saleh. Hari ini kita akan memulai perjalanan penting untuk memahami bagaimana sejarah Indonesia ini terbentuk. Kita akan membahas pengantar kolonialisme di Indonesia yang menjadi akar mula dari masa penjajahan yang mengubah nasib bangsa kita. Nah, teman-teman, ini adalah jalur dari perjalanan bangsa Eropa untuk sampai ke Nusantara. Berawal dari bangsa Portugis, disusul oleh Spanyol, lalu Belanda. Mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah dan pada akhirnya melakukan kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Penting untuk kita membedakan dua istilah ini. Yang pertama istilah kolonialisme. Kolonialisme ini berasal dari kata kolonus yang berfokus pada penguasaan fisik wilayah secara langsung, dengan tujuan utamanya yang jelas, yaitu melakukan eksploitasi sumber daya alam dan manusia di daerah yang diduduki. Sebaliknya, imperialisme adalah suatu kebijakan dari suatu negara besar untuk memperluas kekuasaan politik dan ekonomi yang dibagi menjadi imperialisme kuno dan imperialisme modern. Tapi, bagi masyarakat Indonesia sendiri, kolonialisme dan imperialisme ini berarti penderitaan, seperti yang terlihat pada gambar yang menjelaskan itu adalah kegiatan kerja paksa dan tanam paksa yang merupakan sebuah kebijakan dari bangsa Eropa itu sendiri. Sebenarnya, apa sih yang mendorong bangsa Eropa ini menempuh perjalanan ribuan kilometer? Nah, jawabannya adalah yang mendorong mereka untuk datang ke Nusantara adalah semboyan 3G yang mereka bawa. Semboyan 3G itu adalah gold, glory, dan gospel. Gold adalah ambisi mencari kekayaan, terutama rempah-rempah yang nilainya setara emas di pasar Eropa. Sedangkan glory adalah untuk mencari kejayaan dan superioritas bangsa sebagai penguasa samudra dan wilayah baru. Sedangkan gospel adalah sebuah misi besar, misi suci, untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Makanya, bangsa Eropa bisa sampai ke Nusantara dengan didorong oleh 3 semboyan tadi. Menjadikan mereka sangat berpengaruh di Nusantara untuk mencari kekayaan, mencari kehormatan, dan juga menyebarkan agama. Nah, teman-teman, ternyata selain faktor pendorong, juga ada faktor pemicu datangnya bangsa Eropa ke Nusantara. Selain motivasi 3G, ada 2 faktor pemicu utama yang memaksa bangsa Eropa mencari jalur baru. Yang pertama yaitu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Kota ini dikenal sebagai pintu gerbang jalur perdagangan darat utama. Penutupan jalur ini memaksa bangsa Eropa untuk mencari alternatif lewat jalur laut. Nah, faktor yang kedua yaitu mulai adanya perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Sejak masa Renaissance, perkembangan ilmu pengetahuan mulai maju, seperti mulai ditemukannya kompas dan kemajuan teknologi perkapalan, yang membuat pelayaran jarak jauh menjadi begitu mungkin. Sehingga para penjelajah bangsa Eropa memulai melakukan penjelajahan samudra. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu tahapan dan urutan kedatangan. Penjelajahan samudra membawa bangsa Eropa ini sampai ke Nusantara dengan urutan. Pertama yaitu bangsa Portugis. Adalah yang pertama mencapai Asia dan tiba di Maluku untuk menguasai rempah. Selanjutnya, Portugis ini disusul oleh Spanyol yang juga mendarat di Maluku. Yang ketiga, itu ada Belanda. Belanda adalah yang belakangan datang. Ekspedisi pertama Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang berhasil mendarat di Banten pada tahun 1595.
Nah, ini adalah tokoh kunci dalam masa-masa awal, yaitu ada beberapa tokoh. Yang pertama itu Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Beliau adalah arsitek ekspansi Portugis sehingga sampai di Nusantara. Yang kedua ada Cornelis de Houtman yang memimpin ekspedisi Belanda ke Nusantara dan mendarat pertama kali di Banten. Dan yang ketiga ada Jan Pieter Zontjoen yang terkenal sebagai pendiri Batavia dan memiliki julukan sebagai arsitek Batavia yang dikenal juga sebagai Amsterdam tropis. Selanjutnya, ini adalah tempat yang menjadi sentral pada masa penjelajahan bangsa Barat. Yang menjadi pusat perhatian utama adalah Maluku, karena rempah-rempah Portugis dan Spanyol berhasil mendarat di Maluku. Yang kedua itu ada Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta. Di Pulau Jawa dulunya adalah markas besar VOC dan menjadi pusat kekuasaan kolonial. Dan yang ketiga itu Banten, yaitu tempat pertama kali Belanda mendarat setelah sampai di Nusantara. Nah teman-teman, kedatangan bangsa Eropa ini memberikan dampak bagi Nusantara, khususnya kedatangan Belanda. Dampak awalnya ialah berdirinya VOC pada tahun 1602. VOC ini bukan sekedar perusahaan dagang. Mereka ini memiliki hak monopoli mutlak yang memungkinkan mereka memiliki tentara, membuat perjanjian, dan mencetak mata uang. Kekuatan VOC inilah yang menjadi alat utama bagi Belanda untuk melakukan monopoli dan penindasan yang kemudian memicu berbagai perlawanan rakyat di Nusantara. Ini adalah contoh gambar dari monopoli yang dilakukan Belanda. Pelabuhan melakukan kegiatan perdagangan, dan di sini Belanda adalah sebagai tokoh utamanya. Nah teman-teman, ini adalah lini masa dari awal perjalanan bangsa Eropa sampai di Nusantara. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa kolonialisme ini adalah rangkaian peristiwa yang berawal dari ambisi 3G, dilembagakan melalui VOC, dan memicu penderitaan yang melahirkan semangat perlawanan bangsa Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat, dan mari terus pelajari sejarah bangsa dengan bijak, karena sejarah adalah kacamata untuk melihat ke masa depan dan menjadikan bangsa lebih baik.